Saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral. A. Permulaan moralitas pada masa bayi. Bayi tidak memiliki hierarki nilai dan suara hati. Bayi tergolong non-moral, tidak bermoral maupun tidak amoral, dalam artian bahwa perilakunya tidak dibimbing norma-norma moral. Lambat laun ia akan mempelajari kode moral dari orang tua dan kemudian dari guru-guru dan teman-teman bermain, dan juga ia belajar pentingnya mengikuti kode-kode moral ini. 1. Peranan disiplin dalam masa bayi. Tujuan utama dari disiplin adalah mengajarkan kepada anak apa yang menurut dia dianggap kelompok sosial sebagai benar dan salah, dan mengusahakan agar dia bertindak sesuai dengan pengetahuan ini. Sepanjang masa bayi harus belajar melakukan reaksi-reaksi khusus yang benar terhadap berbagai situasi tertentu di rumah dan di sekelilingnya. Tindakan yang salah haruslah selalu dianggap salah terlepas siapa yang mengasuhnya. Kalau tidak, bayi akan bingung dan tidak mengetahui apa yang diharapkan daripadanya. Dengan disiplin yang ketat yang meliputi pemberian hukuman atas tindakan yang salah, bayi muda belia sekalipun dapat dipaksa mengikuti suatu pola yang tidak menyulitkan bagi orang tua selama tahun kedua pada saat perilaku menjelajah dan kecenderungan membantah kehendak orang tua, mempersulitnya untuk diatur daripada tahun pertama. Sebelum masa bayi dihukum karena melakukan kesalahan, bayi harus belajar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Hal ini tidak berlangsung dalam satu malam. Karena itu selama masa bayi, tekanan harus diletakkan pada aspek pendidikan disiplin, mengajar bayi menguasai benar dan salah, dan memberikan hadiah berupa pujian dan perhatian kalau apa yang dilakukan benar daripada menghukum atau berperilaku salah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral anak kecil. Perkembangan moral pada anak kecil masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak sebelum mencapai titik untuk dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Awal masa kanak-kanak atau anak kecil ditandai dengan apa yang oleh Piaget disebut moralitas melalui paksaan. Dalam tahap perkembangan moral ini, anak-anak secara otomatis mengikuti peraturan-peraturan tanpa berpikir atau menilai, dan ia menganggap orang-orang dewasa yang berkuasa sebagai maha kuasa. Ia juga menilai semua perbuatan sebagai benar atau salah berdasarkan akibat-akibatnya dan bukan berdasarkan pada motivitas yang mendasari menurut sudut pandang anak-anak. Perbuatan yang salah adalah mengakibatkan hukuman baik oleh orang lain maupun oleh faktor-faktor alam gaib. Dan selanjutnya ada disiplin dalam masa anak kecil. Disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan kepada anak-anak perilaku moral yang diterima kelompok. Tujuannya adalah memberitahukan kepada anak-anak perilaku mana yang baik dan mana yang buruk, dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan standar-standar ini. Ada 3 unsur penting dalam disiplin: peraturan dan hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi penilaian yang baik, hukuman bagi pelanggaran peraturan dan hukum, dan hadiah untuk perilaku yang baik untuk usaha berperilaku sosial yang baik. Selama masa anak kecil, yang harus ditekankan adalah aspek pendidikan dari disiplin, dan diharapkan terlebih lagi kalau ia sengaja melanggar harapan-harapan ini. Cara untuk meningkatkan keinginan anak-anak untuk belajar berperilaku sosial yang baik adalah dengan memberikan hadiah. Dan selanjutnya ada pelanggaran. Pelanggaran yaitu bentuk-bentuk ringan dari menyalahi peraturan atau perbuatan yang keliru. Sangat sering terjadi selama tahun para sekolah. Ini merupakan salah satu alasan mengapa anak-anak masih menyulitkan dan mengapa ia dikatakan berada dalam keadaan tidak seimbang. Pelanggaran selama masa anak kecil disebabkan oleh 3 hal. Pertama,
ketidaktahuan bahwa perilakunya tidak benarkan oleh kelompok sosial. Anak diberitahu mengenal peraturan tetapi mungkin lupa atau tidak mengerti dalam situasi-situasi apa peraturan itu berlaku. Misalnya, anak mengerti bahwa mengambil milik orang lain adalah salah, seperti mengambil mainan, gula-gula, atau uang. Namun anak tidak mengasosialisasikan mencontek, mengambil alih pekerjaan orang lain sebagai suatu bentuk pencurian. Yang kedua, banyak anak belajar bahwa sengaja tidak patuh dalam hal kecil umumnya akan mendapatkan perhatian lebih besar daripada perilaku yang baik. Jadi, anak yang merasa diabaikan akan berbuat salah dengan harapan memperoleh perhatian dari orang lain. Ketiga, pelanggaran dapat disebabkan oleh kebosanan. Ini adalah masa tangan yang mengganggu menjadi nakal. Perkembangan moral remaja. Salah satu tugas perkembangan penting yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok daripadanya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku khusus di masa anak-anak dengan prinsip moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi perilakunya. Tidak kalah pentingnya, sekarang remaja harus mengendalikan perilakunya sendiri, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua dan guru. Selanjutnya adalah perubahan konsep moral. Ada dua kondisi yang membuat penggantian konsep moral khusus ke dalam konsep yang berlaku umum tentang benar dan salah yang lebih sulit daripada yang seharusnya. Pertama, kurangnya bimbingan dalam mempelajari bagaimana membuat konsep khusus berlaku umum. Dengan percaya saja bahwa remaja telah mempelajari prinsip pokok tentang dasar benar dan salah, orang tua dan guru jarang menekankan dalam usaha pembinaan remaja untuk melihat hubungan antara prinsip khusus yang dipelajari sebelumnya dengan prinsip umum yang penting untuk mengendalikan perilaku dalam kehidupan orang dewasa. Kondisi kedua yang membuat sulitnya penggantian konsep moral yang berlaku khusus dengan konsep moral yang berlaku umum sehubungan dengan jenis disiplin yang diterapkan di rumah dan di sekolah. Karena orang tua dan guru mengasumsikan bahwa remaja mengetahui apa yang benar, maka penekanan kedisiplinan hanya terletak pada pemberian hukuman pada perilaku salah yang dianggap sengaja dilakukan. Yang selanjutnya adalah pembentukan kode moral. Ketika memasuki masa remaja, anak-anak tidak lagi begitu saja menerima kode moral dari orang tua, guru, bahkan teman sebaya. Sekarang ia sendiri ingin membentuk kode moral sendiri berdasarkan konsep tentang benar dan salah yang telah diubah dan diperbaikinya agar sesuai dengan tingkat perkembangan yang lebih matang dari yang telah dilengkapi dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang dipelajari dari orang tua dan gurunya. Beberapa remaja bahkan melengkapi kode moral yang mereka dengan pengetahuan yang diperoleh dari pelajaran agama. Yang selanjutnya adalah peran suara hati dalam pengendalian perilaku. Orang tua dan guru tidak dapat mengawasi remaja dari dekat seperti yang dilakukan ketika masih kanak-kanak. Oleh karena itu, sekarang remaja harus bertanggung jawab dalam pengendalian perilakunya sendiri.
Bila dahulu dipercaya bahwa ketakutan, baik akan hukuman maupun akan penolakan sosial, merupakan pencegah yang terbaik untuk melakukan kesalahan. Sekarang hal itu dimengerti sebagai sumber motivasi berdasarkan pengendalian dari luar yang hanya efektif bila ada perilaku yang nyata-nyata salah dan hukuman bagi perilakunya. Yang selanjutnya adalah pengertian istilah. Moralitas berarti keadaan nilai-nilai moral dalam hubungan dengan kelompok sosial. Moral berasal dari perkataan Latin mores yang berarti tata cara dalam kehidupan adat, istiadat, kebiasaan. Sekian, terima kasih.